Selamat datang di Universitas Islam Makassar, kampus unggulan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan keunggulan akademik. Di sini, kami memadukan generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Bersama UIM, wujudkan masa depan gemilangmu. Yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang memiliki 9 fakultas dengan lebih dari 30 program studi unggulan, yang pasti sudah terakreditas baik sekali. Fakultas di UIM antara lain ada Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, Fakultas MIPA, Fakultas Agama, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Sosial. Yuk temanin aku buat kepoin Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Sastra. Kepo dengan Fakultas FKIP, yuk cari tahu. FKIP UIM, tempat calon guru hebat berkembang. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar, terdapat 6 jurusan unggulan loh. Yang pertama, ada pendidikan guru SD. Belajar menjadi guru SD yang kreatif dan sabar. Peluang kerja dapat menjadi guru SD, membuat media belajar atau konsultasi pendidikan anak. PBI, pendidikan bahasa Inggris, bisa jadi guru dan penerjemah. Ketiga, PBSI, belajar bahasa Indonesia dan sastra, dapat menjadi guru, penulis, atau jurnalis. Keempat, ada PTI, gabungan dunia pendidikan dan teknologi, dapat menjadi guru komputer dan staf IT. Kelima, PAUD, belajar mendidik anak usia dini dengan penuh kasih sayang, bisa menjadi guru TK atau jadi konsultan anak. Yang terakhir ada SASIN, sastra Inggris, belajar sastra dan budaya bahasa Inggris, kerja sebagai penerjemah, penulis konten, dan lain sebagainya. Ayo daftar di FKIP UIM sekarang, belajar jadi pendidik hebat dan berakhlak mulia. Mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dari Prodi Pendidikan Guru SD dengan NIM 2408-2014-072 dari kelas SA324. Beradanya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsep dasar matematika SD dengan materi bilangan prima. Sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjut dengan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa bilangan prima
tidak dapat dibagi habis oleh bilangan lain, kecuali oleh satu dan dirinya sendiri. Contohnya, 2 adalah bilangan prima karena hanya bisa dibagi oleh 1 dan 2. 3 adalah bilangan prima karena hanya punya faktor 1 dan 3. Namun, 4 bukan bilangan prima karena bisa dibagi oleh 1, 2, dan 4. Bilangan prima adalah blok pembangun bilangan lainnya. Dalam ilmu matematika, bilangan prima memiliki peran penting. Misalnya, dalam kriptografi, faktorisasi, dan analisis bilangan. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi dengan cara menyandingkannya agar hanya pihak yang berwenang dapat membacanya. Tujuan utama adalah menjaga kerahasiaan, confidentiality, integritas, autentikasi, dan non-repudiasi terhadap 2 jenis kriptografi. Yang pertama, kriptografi simetris, kunci untuk enkripsi dan deskripsi sama. 2. Kriptografi asimetris, menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat. Contohnya, kriptografi asimetris, RSA. Sistem kriptografi yang sangat bergantung pada kesulitan memfaktorkan bilangan besar. Nah, sedangkan faktorisasi adalah proses pemecahan suatu bilangan menjadi faktor-faktor penyusunnya, terutama faktor prima. Misalnya, 60 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 5. Dalam konteks kriptografi, khususnya RSA, faktorisasi bilangan bulat adalah masalah besar yang sangat sulit. Terutama jika bilangan tersebut adalah hasil dari 2 bilangan prima sangat besar. Keamanan algoritma RSA bergantung pada kenyataan bahwa tidak ada algoritma cepat yang diketahui untuk memfaktorkan bilangan sangat besar, ratusan digit dalam waktu wajar. Dan analisis bilangan. Analisis bilangan seringkali merujuk pada teori bilangan analitik. Adalah cabang dari teori bilangan yang menggunakan alat-alat dari analisis matematika seperti kalkulus dan deret tak terhingga, hingga mempelajari sifat bilangan bulat, terutama bilangan prima. Contoh dalam analisis bilangan. Yang pertama, distribusi bilangan prima. Seberapa sering bilangan prima muncul di antara bilangan bulat? Keterkaitan ketiganya. Yang pertama, kriptografi atau RSA menggunakan konsep bilangan prima, sedangkan faktorisasi adalah inti dari keamanan sistem RSA. Memecah bilangan besar menjadi faktor primanya adalah sangat sulit. 3. Analisis bilangan membantu memahami pola dari sifat bilangan serta berguna dalam mengembangkan dan menganalisis algoritma kriptografi. Ciri-ciri bilangan prima. Yang pertama, harus lebih besar dari 1. Kedua, tidak punya pembagi selain 1 dan dirinya sendiri. Ketiga, hanya punya 2 faktor. Catatan khusus, 2 adalah satu-satunya bilangan prima genap. Semua bilangan genap lain pasti dibagi 2, sehingga bukan prima. Bilangan 1 bukan bilangan prima karena hanya memiliki 1 faktor, yaitu 1 sendiri. Contoh bilangan prima 1 sampai 100, yaitu ada 1, 2. Contoh bilangan prima 1 sampai 100,
yaitu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Ada 25 bilangan prima dari 1 hingga 100. Cara menentukan bilangan prima. 1. Metode pembagian langsung. Cek apakah sebuah bilangan bisa dibagi habis oleh bilangan selain 1 dan dirinya. Contohnya, apakah 29 bilangan prima? Coba bagi dengan 2, 3, 5. Tidak habis, maka 29 adalah bilangan prima. 2. Saringan Eratosthenes, Shape of Eratosthenes. Metode klasik untuk menentukan bilangan prima hingga bilangan tertentu. Langkah-langkah yaitu 1. Buat daftar bilangan 2 sampai misalnya 100. Coret kelipatan 2 selain 2. Coret kelipatan 3, 5, 7, dan seterusnya. Sisa bilangan yang belum dicoret adalah bilangan prima. Manfaat bilangan prima. Kriptografi dan keamanan digital. Bilangan prima digunakan dalam algoritma enskripsi seperti RSA dan faktorisasi. Semua bilangan dapat diuraikan menjadi perkalian bilangan prima. 3. Pola bilangan dan teori bilangan. Banyak teorema matematika didasarkan pada distribusi bilangan prima. Dan ada juga tambahan penjelasan yaitu sistem pengkodean dan kompresi data. Bilangan prima digunakan dalam teori informasi untuk membuat sistem pengkodean yang efisien dan menghindari konflik dalam data. Contohnya, dalam sistem coding tak berbenturan, non-conflictions codes. Non-conflictions codes. Bilangan prima membantu menghindari kesalahan pembacaan data. 2. Penjadwalan dan teori graf. Dalam teori graf dan ilmu komputer, bilangan prima berguna untuk membangun graf atau jaringan yang optimal seperti penjadwalan tugas yang tidak bertabrakan, menentukan rute jaringan komunikasi yang efisien. Contohnya, penggunaan bilangan prima dalam hash functions, dan hash tables. Memilih ukuran tabel berupa bilangan prima mengurangi kemungkinan tabrakan collision. 3. Kriptografi kuantum dan sistem keamanan masa depan. Walaupun RSA menggunakan bilangan prima klasik dalam kriptografi kuantum dan sistem masa depan, bilangan prima tetap menjadi dasar dalam pengembangan algoritma tahan kuantum. Seperti algoritma berbasis teori bilangan modular dan struktur matematika kompleks. Dan selanjutnya ada musik dan seni. Bilangan prima bahkan digunakan dalam komposisi musik dan pola seni. Dalam musik, pola berdasarkan bilangan prima menghasilkan ritme atau struktur nada yang tidak mudah ditebak atau berulang. Hal ini menciptakan variasi dan keunikan. 5. Simulasi dan permainan acak. Random names. Bilangan prima juga berguna dalam generator bilangan acak semu, pseudo random number generators,
Digunakan dalam simulasi komputer, permainan, dan statistik. Pola berdasarkan bilangan prima membantu menghasilkan urutan acak yang tampak alami, namun bisa dikendalikan. Selanjutnya ada matematika murni dan penemuan teorema baru. Studi tentang bilangan prima mendorong penemuan besar dalam matematika seperti teorema bilangan prima, prima number theorem, ada juga hipotesis Riemann belum terbukti hingga kini, ada juga konjektur kembar prima. Mereka menjadi pusat dari banyak riset matematika lanjutan. Baiklah, kita masuk pada pembuatan soal. Saya akan menjawab beberapa soal yang mudah dimengerti. Ini ada soal apakah 17 merupakan bilangan prima? Baik, di sini kita akan menulis penjelasan yang tadi, apa saja bilangan prima. Di sini kita akan tulis apa saja bilangan prima yang tadi dijelaskan. Ada 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13. Di sini saya sudah menuliskan apa saja bilangan prima. Nah, dari soal yang tadi, apakah 17 merupakan bilangan prima? Jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada bilangan 17 atau tidak. Nah, di sini ada, ternyata ada bilangan 17. Nah, di sini kita tulis. Ya. 17 adalah bilangan prima. Oke. Di sini saya sudah menuliskan apa saja bilangan prima. Nah, dari soal yang tadi, apakah 17 merupakan bilangan prima? Jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat apakah ada bilangan 17 atau tidak. Nah, di sini ada, ternyata ada bilangan 17. Nah, di sini kita tulis. Ya. 17 adalah bilangan prima. Oke. Nah, kenapa 17 dapat dibilang bilangan prima? Karena bilangan 17 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 17 tanpa sisa. Jadi, tidak ada bilangan lain yang dapat membagi 17 secara habis. Yaitu kenapa 17 adalah bilangan prima, yaitu 17 dibagi 1 dan 17 tanpa sisa. Seperti itu. Kita masuk ke soal kedua. Nah, di sini ada soal sebutkan 5 bilangan prima pertama. Nah, di sini kita udah lihat ya 5 bilangan prima pertama, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11. Jadi kita tulis di sini itu 2,
3, 5, 7, 11. Dadah. Bisa dilihat dengan baik kan? Kita lanjut ke soal kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu apakah 21 termasuk bilangan prima? Nah, kita lihat apakah ada angka 21 di sini. Apakah ada angka 21, teman-teman? Tentu saja sini tidak ada angka 21. Sini di soalnya tidak ada angka 21 karena 21 itu bisa dibagi. Itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 1, 3, 7. Karena dia memiliki dua faktor lebih. Dia tuh memiliki bukan bilangan prima. Ini teman-teman, lebih dari dua faktor. Nah, jadi 21 itu bukan bilangan prima. Berarti ini bukan bilangan prima ya, teman-teman. Ini bilangan prima. Oke, ini bilangan prima. Kita akan lanjut untuk beberapa soal selanjutnya ya. Nanti aku langsung buat video aja. Nah, ini soal keempat. Ya, jadi soal ini ada yang namanya manakah bilangan prima dari daftar berikut dari 10, 13, 15, 17. Nah, kita jawab. 10 itu bisa dibagi 2 dan 5. Jadi ini bukan prima ya, teman-teman. Prima. Dia itu ini genap. Nah, yang kedua angka 13. Nah, 13 itu apakah dia bilangan prima atau tidak? Ternyata dia bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan 13. Jadi ini prima. Oke, kita lanjut ke angka selanjutnya, itu angka 15. Apakah ini angka 15 adalah bilangan prima? Ternyata bilangan prima itu bisa dibagi 3 dan 5. Bukan prima, guys. Bukan prima. Aku lupa ini, tulis genap aja ya biar lebih mudah. 17 tadi itu udah ada ya. Ini 17 itu bisa dibagi hanya bisa dibagi 1 dan 17. Prima. Terus 18 apakah dia bilangan prima atau bukan? Ternyata dia bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2. Dia bukan bilangan prima karena bisa dibagi 2, 3, 6, 9. Dia tuh genap, berarti ya genap. Bilangan genap. Oke, kita masuk ke soal kelima. Nah, untuk soal terakhir ini, apakah jumlah dari dua bilangan selalu menghasilkan bilangan prima juga? Nah, itu tidak semuanya ya, teman-teman. Tidak selalu. Jawabannya itu tidak selalu. Yang hasilnya dua faktor gitu tidak selalu
hasilnya itu bilangan prima. Dan selalu contohnya kayak gini. 3 tambah 5 itu kan 8. Ini kan hasilnya genap, ya kan? Genap. Nah, sedangkan 2 tambah 3 itu hasilnya 5. Bilangan itulah. Oke. Bilangan prima adalah fondasi penting dalam matematika. Dengan memahami ciri-ciri dan cara mengeceknya, kita bisa menentukan apakah suatu bilangan prima, kedua melakukan faktorisasi prima, dan mengaplikasikan dalam teknologi modern. Terasa sudah di penghujung materi ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zakirna minhu ma nazina wa allimna minhu ma jahilna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yuk bergabung bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih UIM sebagai tempat menimba ilmu dan membangun masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Yuk cek link di bawah ini. Segera daftar di Universitas Islam Makassar dan berikan mimpimu sebagai pendidik, pemimpin, dan pejuang literasi. Saya akhiri dengan kata wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.